Halo semua, nama saya Fadli Reza Zulakfi, mahasiswa tim 1 KKN Undip tahun 2022 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika Bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Rahma Purwanti. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu tentang apa itu KKN, KKN adalah singkatan dari Kuliah Kerja Nyata. KKN sendiri adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempatan di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melakukan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun dikarenakan situasi pasca pandemi, perlu dilakukan berbagai adaptasi dan penyesuaian sehingga KKN harus dilaksanakan secara online di lingkungan tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Lokasi KKN saya ada di RT 1 RW 1, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mayoritas warga merupakan petani, seniman, pelaku usaha mikro, serta pegawai negeri sipil. Permasalahan yang dihadapi oleh warga desa Tirtonirmolo, RW 1 RT 1, yaitu merupakan pandemi COVID yang mana warga desa masih belum optimal dalam menyesuaikan standar kesehatan terbaru pasca pandemi COVID-19 atau biasa kita sebut new normal. Yang mana hal tersebut mewajibkan warga untuk menerapkan kebiasaan baru seperti mencuci tangan, menyediakan hand sanitizer, menjauhi kerumunan, serta memakai masker dan sebagainya. Namun setelah saya melakukan survei, masih didapati beberapa warga dan usaha mikro yang belum menerapkan protokol serta standar kesehatan tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh warga desa Tirtonirmolo RT 1 RW 1 yaitu pandemi COVID yang mana warga desa masih belum optimal dalam menyesuaikan dalam standar kesehatan terbaru pasca pandemi COVID-19 atau biasa kita sebut new normal. Yang mana wajibkan warga untuk menerapkan kebiasaan baru seperti mencuci tangan, menyediakan hand sanitizer, menjauhi kerumunan, memakai masker, dan sebagainya. Namun setelah melakukan survei, masih didapati beberapa warga serta beberapa pelaku usaha mikro yang belum menerapkan protokol dan standar kesehatan tersebut. Seperti banyaknya beberapa warga yang belum memakai masker, menggunakan masker, serta beberapa UMKM seperti warung dan tempat makan yang masih belum menyediakan ember cuci tangan di usaha-usaha mereka. Tema yang diangkat dalam KKN kali ini adalah pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Program pertama yang saya lakukan yaitu menyediakan ember cuci tangan kepada para pelaku usaha mikro atau UMKM yang ada di desa Tirtonirmolo. Hal yang melatar belakangi saya untuk mewujudkan program ini yaitu masih sedikitnya usaha mikro dan UMKM yang memfasilitasi ember cuci tangan di usaha mereka. Mengingat hal tersebut merupakan salah satu tindakan dalam mencegahnya penyebaran virus COVID-19. Dengan ini saya rasa cukup relevan apabila program ini saya jalankan. Program kedua yang akan saya jalankan yaitu memberikan sosialisasi mengenai strategi pemasaran kepada para pelaku UMKM. Alasan dibalik program ini yaitu di saat melakukan survei, saya memperhatikan bahwa masih banyaknya usaha mikro yang memiliki potensi tinggi yang masih belum mengoptimalkan pemasaran mereka seperti melalui sosial media, penyediaan transaksi melalui QRIS atau barcode, dan lain-lain. Untuk program yang ketiga yang
akan saya jalankan yaitu sosialisasi tentang waspada narkoba. Sebuah studi yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 4% pengguna narkoba di negeri ini adalah anak-anak di bawah usia 17 tahun. 2 dari 10 pengguna terlibat dalam perdagangan gelap. Beberapa remaja mulai terlibat dalam memproduksi obat-obatan dan yang memperdagangkannya bahkan antara usia 13 hingga 15 tahun. Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional mengatakan bahwa pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang di negeri kita ini berjumlah sekitar 7.000 siswa SMP, lebih dari 10.000 siswa SMA atau SMP, dan sekitar 800 siswa SD. Data yang begitu amat memprihatinkan dan membuat kita cemas akan masa depan negeri kita nanti. Entah akan bagaimana kelak bila pengguna barang haram tersebut terus meningkat. Maka dari itu, program tentang waspada narkoba ini saya rasa akan sangat relevan apabila saya jalankan di program KKN saya. Rencananya pada program ini saya akan melakukan sosialisasi kepada bapak-bapak warga RT 1 Desa Tirtonirmolo. Namun dengan berbagai konsiderasi dari ketua RT, kepala pendukuhan dan lain-lain, maka mereka menganjurkan saya untuk cukup merekam teks yang akan saya sampaikan dan nantinya akan diputarkan di dalam acara mereka tersebut. Nantinya dalam program ini saya akan menyiapkan rekaman sosialisasi untuk waspada narkoba. Lalu saya juga akan menyediakan poster waspada narkoba serta teks yang akan saya sampaikan ke depannya. Nanti akan saya sediakan sesuai dengan jumlah hadirin yang akan hadir di acara tersebut. Program saya yang keempat yaitu memajang poster waspada COVID dan ajakan 5M, yang mana maksud dan tujuannya yaitu untuk menghimbau warga tentang pentingnya menjaga kesehatan diri kita sendiri dan lingkungan kita. Lalu selanjutnya, poster-poster ini akan dipajang di beberapa tempat yang sekiranya kerap didatangi warga dan mudah dilihat, seperti di warung, di tempat makan, di pos ronda, dan balai desa. Bagus banget ya programnya ya. Jadi meskipun di masa pandemi ini ekonomi tetap bisa berjalan. Jadi adanya ember untuk cuci tangan, terus informasi-informasi untuk pencegahan COVID itu bagus sekali. Alhamdulillah lah, bisa lancar kegiatannya, ada keberhasilan. Semenjak adanya wadah air untuk bercuci tangan, banyak yang menjalankan dan seterusnya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua RT, Bapak Mariana, dan yang terhormat pula Bapak Ibu warga RT 1. Perkenalkan, nama saya Fadli Reza Zulfi. Saya mahasiswa Universitas Diponegoro yang sedang menjalankan program KKN di RT 1 ini. Narkoba adalah istilah dalam bahasa Indonesia untuk zat narkotika, psikotropika, dan adiktif. Zat psikotropika populer disebut ekstasi dan sabu-sabu dianggap favorit di kalangan pengguna kelas menengah dan ke atas. Namun, untuk peningkatan jumlah pengguna muda, obat pilihan adalah heroin kelas rendah yang dikenal sebagai putal, yang mana murah, banyak, dan berpotensi mematikan. Obat ini sudah tersedia di banyak kota-kota besar, termasuk sekolah, tempat karaoke, bar, kafe, diskotik, klub malam, dan bahkan menyebar hingga desa-desa terpencil. Maka dari itu, tidak mengherankan bahwa pengguna narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Ribuan pemuda telah menyia-nyiakan hidup mereka karena obat terlarang di negeri kita, Indonesia. Mayoritas dari mereka berasal dari lingkungan yang kejam,
keluarga broken home, dari kebodohan, rasa keingintahuan, dan juga korban dari para mafia narkoba. Diperkirakan kurang lebihnya sekitar 4 juta orang di Indonesia adalah pengguna, atau bisa dibilang sekitar 1 dari 50 orang di Indonesia setidaknya pernah mencicipi barang haram tersebut. Di ibu kota Jakarta, diperkirakan 3 dari 10 orang anak muda adalah pengguna narkoba. Sebuah studi yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 4% pengguna narkoba di negeri ini adalah anak-anak di bawah 17 tahun. 2 dari 10 pengguna terlibat dalam perdagangan gelap. Beberapa remaja mulai terlibat dalam memproduksi obat-obatan dan yang memperdagangkannya antara usia 13-15 tahun. Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional mengatakan bahwa pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang di negeri berjumlah sekitar 7.000 siswa SMP, lebih dari 10.000 siswa SMA, dan sekitar 800 siswa SD. Data yang begitu amat memprihatinkan dan membuat kita cemas akan masa depan nanti, entah akan bagaimana kelak bila pengguna barang haram tersebut terus meningkat. Orang biasanya menggunakan obat-obatan terlarang untuk bersenang-senang atau melarikan diri dari masalah ataupun tekanan hidup. Pengguna narkoba di kalangan siswa sangat memprihatinkan. Dilaporkan bahwa sejumlah pedagang di sekitar sekolah menipu, memaksa, hingga memberi obat-obatan terlarang secara gratis kepada para siswa di sekitar sekolah tersebut. Setelah siswa kecanduan, mereka kemudian pergi ke pedagang tersebut untuk membeli obat-obatan terlarang. Jika mereka tidak punya uang, mereka mencurinya dari anggota keluarga mereka ataupun orang lain. Fakta-fakta di atas menunjukkan kepada kita bagaimana akrab narkoba di kalangan generasi muda kita. Hal yang harus kita ketahui sebagai pegangan kita agar terhindar dari bujuk rayu para mafia narkoba. Pertama yaitu kita harus tahu apa arti dari kecanduan obat. Kecanduan obat adalah penyakit otak yang kompleks. Hal ini ditandai dengan kompulsif, kadang-kadang tak terkendali, keinginan mencari dan menggunakan bertahan bahkan dalam menghadapi konsekuensi sangat negatif. Obat mencari menjadi kompulsif sebagian besar merupakan akibat dari penggunaan narkoba yang berkepanjangan pada fungsi otak dengan demikian pada perilaku. Bagi banyak orang, kecanduan obat menjadi kronis dengan kemungkinan kambuh bahkan setelah jangka waktu yang lama. Dengan mengetahui betapa seriusnya konsekuensi dari menggunakan narkoba, mudah-mudahan hal tersebut bisa menghindarkan kita dari jeratan tersebut. Marilah kita berlomba untuk menghindarkan diri dari jeratan barang haram tersebut dengan cara menjauhkan diri kita, keluarga, serta lingkungan dari hal-hal yang akan memberi ruang dan jalan untuk masuknya barang haram tersebut. Marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.